Alright. Siapa di sini kemarin ikut Youth Camp? Lumayan banyak ya. Waves Camp. Ya. Temanya kita tentang pakat, ya, yang berarti visitation, ya. Terdengar simple, ya, satu kata doang, yaitu saudara. Tapi kalau saudara benar-benar mengerti makna di balik itu begitu dalam, saudara. Gitu ya. Nah, sebelum saya mulai sharing saya hari ini, ada 3 pertanyaan yang saya mau tanyakan sama Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Gitu ya. Yang pertama adalah, siapa yang mengalami Tuhan secara luar biasa kemarin waktu Waves Camp? Ada boleh angkat tangan? Saudara mengalami Tuhan, saudara berjumpa dengan Tuhan, dapat sesuatu yang baru, suatu pewahyuan yang baru, ya. Dan siapa dari saudara yang rindu untuk Tuhan lawat begitu luar biasanya, even after camp? Dan saudara masih punya gairah itu. Ada saudara? Ya. Dan siapa saudara yang punya kerinduan itu dalam hati saudara, dan saudara sudah responin itu di kehidupan saudara? Jadi saya suka banget tadi Ko Kenneth ya sharing tentang persembahan gitu, tentang bagaimana sikap hati kita, bagaimana respon kita sama Tuhan, saudara. It's very important, sangatlah penting. Kenapa? Karena respon kita, saudara, terhadap God's visitation on our life, itulah yang mengubahkan kita, saudara. Itulah yang mentransformasi hidupnya kita. You see, kita bisa ikut camp, kita bisa nggak ikut camp. Tuhan bisa datang dalam kehidupan kita, God can visit our life. Tapi kalau kita nggak responin, saudara, nggak berubah. Nothing happen. Nothing will change. Nothing will transform your life. Kenapa? Karena setiap visitation yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ketika dia datang dan berjumpa dengan hidupnya kita perlu responin, saudara. Kalau nggak ada artinya ikut youth camp. Nggak ada artinya, saudara mau maju ke depan, altar call, didoain, jatuh, nangis, tumbang, tapi besok ketika Tuhan berbicara sama saudara secara pribadi, saudara nggak pernah responin. That is why, ikut camp nggak ikut camp, sebenarnya nggak pengaruh sama hidup saudara. Dalam artian saya nggak bilang youth camp nggak penting, oke? Saya nggak bilang Waves Camp nggak penting. Tapi ketika saudara pulang dari camp itu, 3 hari 2 malam, apakah hidupmu berubah? Apakah responmu berubah? Apakah pandanganmu dengan Tuhan berubah? Apakah cara berpikirmu berubah tentang Tuhan? Cara melihatmu berubah tentang Tuhan? Kenapa? Karena saudara bisa ikut camp, saudara bisa habiskan duit saudara di sana 3 hari 2 malam. Wah, saudara merasa, wah saya merasa luar biasa banget, Tuhan melawat saya di tempat ini. Tapi saudara pulang hidupnya gitu-gitu lagi aja. Saya udah lihat, saudara, saya pernah di kondisi seperti itu juga. Dimana habis pulang dari camp, wah apinya menggebu-gebu, wah rasanya pengen ngijilin orang, pengen doain orang dan segala macam. Tapi itu cuma bertahan sebentar. 1 bulan, 2 bulan, lalu pelan-pelan dia turun. Ya sih, saudara, begitu banyak tokoh di dalam Alkitab yang Tuhan datang dan mengunjungi mereka dan hidup mereka berubah. Baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Gitu ya. Di perjanjian lama, saya ambil beberapa contoh aja, saudara. Kita punya salah satunya Musa. Gitu ya. Ketika Tuhan datang dalam kehidupannya Musa, lalu Tuhan memanggil dia sebagai seorang pemimpin untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Ya kan? Musa ini siapa sih? Musa ini orang yang begitu pengecut. Gitu ya. Tuhan datang ngomong sama dia, Tuhan bilang saya pilih kamu, dia bilang jangan saya, Tuhan pilih yang lain. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. 1001 alasannya. Ada satu statement, saudara, yang menurut saya bagus sekali memberkati saya. Gitu ya. Musa, ketika Tuhan datang dan memilih dia punya 1001 alasan untuk Tuhan jangan pakai saya. You know, in our life, ketika Tuhan datang sama kita, ketika Tuhan bilang saya memanggil engkau, kita bisa punya begitu banyak alasan sama Tuhan. Tuhan saya nggak bisa ngomong, saya datang dari keluarga yang begini, saya datang dari kota yang kecil, dan lain-lain. You know, if your heart doesn't want it, you will have 1,000 reasons to make. But if your heart really wants it, you also have another 1,000 reasons to make with God.
You see, ketika Tuhan memanggil kita, kalau Tuhan panggil saya, lalu saya bilang, Tuhan saya nggak bisa lah, Tuhan saya kecil, Tuhan saya masih muda, Tuhan saya nggak bisa ini dan nggak bisa itu. Kalau hati saya nggak mau meresponi panggilannya Dia, ya hidup saya gitu-gitu aja. Bukan masalah-masa lalunya kita, saudara. Tapi ketika Dia datang dalam kehidupan saudara dan saudari, Bapak Ibu semua, apakah engkau bisa memberikan respon yang benar sama panggilannya Dia? Itu yang merubahkan, itu yang menentukan hidupmu sama Tuhan jalannya gimana ke depan. You see, Musa meresponi panggilan tersebut, tapi dalam kehidupan Musa, ada satu area dalam kehidupannya yang dia nggak pernah selesai deal sama Tuhan. Salah satunya adalah emosinya dia. Jadi dia meresponi panggilan Tuhan, tapi seiring berjalan sama Tuhan, ada area dalam kehidupannya yang dia nggak serahin. Jadi Musa, at the end of his life, kalau saudara tahu, atau pernah dengar, atau pernah baca dalam Alkitab, dia nggak bisa masuk tanah perjanjian. Karena emosinya. Jujur, saya kalau posisi saya orang imajinatif, saudara. Jadi kalau saya baca Alkitab, saya suka bayangin. Saya pimpin sebuah bangsa yang begitu keras hatinya, ya, diajarin nggak ngerti-ngerti, lihat mujizat nggak berubah-berubah. Kalau saya jadi Musa, mungkin saya juga kesel. Mungkin saya juga marah. Jadi di POV-nya saya, wajar nggak sih Tuhan Musa marah? Wajar. Manusiawinya. The problem is, Tuhan sudah pernah hadir dalam kehidupannya dia. Tuhan beserta dia dalam perjalanannya itu. Sehingga Musa nggak bisa lagi hidup dengan caranya yang lama. Musa nggak bisa lagi meresponi Tuhan dengan caranya yang lama. Ketika Tuhan datang dan visit our life, when a visitation happen in our life, harusnya hidup kita berubah, harusnya cara kita berubah, cara kita meresponi orang berubah, cara kita bertindak berubah, cara kita berbicara berubah. Tapi sering sekali nggak berubah. Sering sekali setelah Tuhan melawat kita, kehidupan kita balik lagi kayak dulu. You see, that is why it is very important untuk kita bisa belajar menyerahkan area kehidupan kita sama Tuhan. That is why it's very important untuk dalam kehidupan kita berjalan dituntun oleh Roh setiap hari. Bukan cuma weekend, bukan cuma hari Minggu. Gideon diangkat sama Tuhan jadi pahlawan di Israel. Dia dari klan yang terkecil, dia anak yang terkecil, dari suku yang terkecil, pokoknya paling kecil dari yang paling kecil. Kalau dia bisa ngomong, mungkin dia ngomong, saya cuma butiran debu, Tuhan. Nggak ada apa-apa, nggak ada artinya. Tapi Tuhan panggil dan pilih dia. Dan Tuhan cuma pakai 300 orang untuk melawan ratusan ribu tentara yang lain. Hidupnya berubah when God visited his life. Tapi kalau saudara baca cerita Gideon, at the end of his life, ya, di Hakim-Hakim 8 ayat 22-27, nggak perlu dibuka saudara. Kalau saudara mau catat buat dibaca nanti boleh, gitu ya. Gideon itu dia bilang, oh ini saya lakukan semua buat Tuhan. Jadi ketika bangsa Israel mau minta dia untuk memimpin, dia bilang, oh jangan. Tapi dia bilang, tapi emas-emasnya boleh dikumpulin. Dan dikasih. Dan mereka semua kumpulin, karena mereka melihat bagaimana Tuhan memakai Gideon. Tapi Alkitab mencatat, Gideon asked for the goods and made effort, which later become a snare for his family and the Israelites. Kalau saudara baca terus ceritanya Gideon, saudara, keluarganya berantakan. Anak-anaknya dibunuh secara massal. Dia di akhir hidupnya berakhir dengan baik, tapi anak-anaknya matinya tragis semua, saudara. Siapa lagi? Saul. Saul itu orang pertama yang diangkat sama Tuhan untuk jadi raja atas bangsa Israel. Saul ini, dia juga punya kelemahan. Mau diurapin, dia ngumpet. Sampai Samuel harus ngomong, firman Tuhan harus turun, kasih tahu spesifik tempatnya dia ngumpet di mana untuk dipanggil. Setelah dipanggil, dia diurapi jadi raja. Tapi selama dia memimpin, ada satu area dalam kehidupan dia yang dia nggak pernah bisa menang. Dia punya namanya takut akan manusia. Apa yang orang lain ngomong tuh begitu penting untuk dia. Makanya ketika Daud naik, dan Daud mulai terkenal namanya, orang-orang mulai menyorakan nama Daud, gusarlah hatinya. And at the end of his life, kita semua tahu bagaimana dia berakhir dengan tragis. Dia mati dengan pedangnya sendiri. Dan anaknya mati semua.
Dalam perjanjian baru pun, beberapa perkumpulan orang yang begitu dekat sama Yesus, murid-muridnya, yang setiap hari kerjaannya ikut Yesus kemana-mana. Yesus pergi kemana mereka ikut. Yesus buat mujizat apa mereka lihat. Yesus ngomong apa mereka dengar. Mereka bisa punya akses untuk tanya sama Yesus, perumpamaan ini artinya apa Tuhan. Tapi ketika Yesus disalib, semua kabur tinggalin dia. Cuma satu yang enggak, Yohanes. Sisa yang lain kabur. Untuk kacamatanya dunia, murid-murid Yesus ini gagal semua. Yesus habiskan 3,5 tahun sama mereka. At the end of his life, murid-muridnya tinggalin dia semua. Sampai kapan? Sampai when the Holy Spirit falls upon them. Ketika Roh Kudus turun atas mereka, Pentakosta, Kisah Para Rasul. Petrus, Alkitab catat, dan 11 rasul lainnya berdiri. Dan dia mulai berkhotbah. Apa sih yang dikhotbahin sama Petrus? Petrus cuma khotbah, cuma ceritain Yesus orang Nazaret itu yang kau salib. Dialah juru selamat. The one and only way to heaven. Saya percaya Petrus nggak berusaha berkhotbah supaya dia bertobat, supaya orang-orang ini semua bertobat. You see, sometimes in our ministry kita berusaha, saya buat orang ini bertobat. Siapa kamu bisa buat orang itu bertobat? Gak bisa. Waktu saya khotbah ini, saya bikin khotbah ini, saya berusaha dengan kekuatan saya mau ngajarin orang. Nggak ada poin yang akan terjadi, saudara. Karena saya nggak bergantung sama Roh Kudus. Kenapa pelayanan kita nggak pernah terjadi breakthrough? Kenapa pelayanan kita begitu-begitu aja? Karena kamu terus mengandalkan diri kamu sendiri instead of the Holy Spirit. Kalau Petrus mengandalkan dirinya dia, wah gue sekarang udah bertobat nih, Yesus sudah terima saya lagi, saya punya gambaran yang baru. Terus dia berusaha dalam khotbahnya untuk bikin orang-orang itu bertobat. Kita punya Alkitab ceritanya beda, saudara. Petrus nggak ngapa-ngapain. Dia cuma lakukan apa yang Roh Kudus suruh dia lakukan. Dia share apa yang dia lihat, apa yang dia alamin. Dan Alkitab kita mencatat 3.000 orang bertobat. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ditulis, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi, tahukah saudara bahwa Roh Kudus ini adalah seorang pribadi yang begitu penting dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus ini adalah seorang pribadi yang memerlukan respon kita untuk dia bekerja. That is why meresponi dia setiap hari, the term or the quote that is said, hidup dituntun oleh Roh setiap hari, is very important for us to understand. Tahukah saudara, hidupmu tidak bisa berubah. Saudara nggak bisa rubah hidup saudara jadi lebih baik sampai dia merubahkan hidupmu. Tahukah saudara, baca Alkitab, berdoa, pergi ke gereja, pujian dan penyembahan, loncat-loncat di depan, angkat tangan, tidak membuatmu jadi quote-unquote lebih Kristen. Hidup kita tidak akan berubah sampai kita meresponi dia dengan benar. Kita bisa pergi ke gereja, baca firman, berdoa, even berbahasa roh setiap hari. Saya udah lihat saudara, saya pun pernah ngalamin. Kenapa ya? Oh, saya baca Alkitab, saya berdoa, saya berbahasa roh setiap hari, saya nginjilin orang, saya pelayanan. Tapi hidup saya gitu-gitu aja. Apakah bahasa roh saya kurang lama kah? Kurang khusyuk kah? Apakah baca Alkitab saya kurang banyak kah? Berdoa saya kurang banyak? Atau saya kurang layanin banyak orang kah? All of that question came to my head. But the answer is only one. Saya bisa lakukan semuanya itu. Tapi ketika dia datang dan hadir, dan saya nggak berikan respon yang tepat, doesn't transform my life. Nothing change.
Saya bisa baca Alkitab, saya bisa berdoa, saya bisa duduk di kursi yang sama, saya dengar khotbah yang sama berkali-kali, tapi hidup saya nggak pernah berubah. Why? Karena saya nggak ngerti cara responin dia gimana. Dan betapa menyedihkannya ketika Tuhan hadir dan kita nggak bisa responin dia. Atau lebih parahnya, kita nggak tahu dia hadir. Makanya kita nggak bisa responin dia. Kita nggak ngerti cara responin dia gimana, karena kita sendiri nggak sadar sama dia. You see, to move in the Spirit, we need to respond to His call on His time, on His moment, not ours. Ketika Tuhan datang, saya perlu responin dan merubah cara saya merespon, merubah sikap hati saya, merubah pikiran dan keputusan saya, ikutin apa yang Tuhan mau. Saya nggak bisa pilih-pilih. Ketika Tuhan hadir, bentar lah Tuhan tanggung satu game lagi. Bentar lah Tuhan satu episode lagi nanggung. Saya harus ikutin waktunya dia. Ketika dia hadir, saya harus responin itu. Saya harus tinggalkan ini semua. Baru hidup saya berubah. Ketika saya mengalami dia. That is why beberapa poin yang di-mention minggu lalu tuh begitu penting. Gitu ya. Nomi minggu lalu ada share tentang bagaimana stamina rohani kita, spiritual endurance kita cuma bisa kita miliki ketika kita bangun di kehidupan doanya kita. Dan bagaimana di-highlight Yesus selalu berdoa. Setelah dia pelayanan, dia selalu menyingkir untuk berdoa. Dia cari tempat yang sunyi, di mana orang lain gak bisa cari dia, dan dia berdoa di sana. Yesus tidak membiarkan realita yang di luar dia mendefinisikan realita dia sama Tuhan. You see, our relationship and intimacy sama Tuhan, it produces the power that we need in our life to do the works that He wants us to do. Tanpa itu semua, tanpa the Holy Spirit, tanpa meresponi dia, semua pelayanan kita nggak akan berbuah. Kenapa? Karena semuanya daging. I do this because I know it. I do this because I'm smart. Because I've heard about this sermon a few times. Saya udah baca Alkitab ini bolak-balik, pasti ngomongnya begini. Metanoia nggak akan terjadi, saudara. Nggak akan terjadi. Sampai kita bisa meresponin dia dengan benar. 1 Korintus 2:14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Paulus tulis, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia? Lalu dia bilang, tapi kami memiliki pikiran Kristus. Apa sih yang buat orang sulit sekali hidupnya dituntun sama Roh? Hidupnya susah sekali ikutin tuntunan Roh Kudus. Dua hal. Yang pertama, ketidakpercayaan atau ketidaktahuan mereka akan kebenaran firman Tuhan. So simply saying, mereka nggak punya firman Tuhan dalam hidup mereka. Atau yang kedua, hati mereka tidak bisa berserah. See, that is why penting sekali untuk kehidupan kita. Kalau kita bilang, saya mau Tuhan memakai hidup saya mau Tuhan melawat hidup saya. Penting sekali kita nggak cuma baca firman Tuhan, tapi kita merenungkan firman Tuhan. Penting sekali ketika saya bilang, saya mau belajar berserah sama Tuhan. Kita perlu memiliki hati yang hancur ketika kita berdoa, ketika kita memuji dan menyembah Dia. Tanpa pengertian firman yang benar dan tanpa sikap hati yang benar, kita akan sulit sekali dituntun sama Roh Kudus. Kenapa sih dua poin ini begitu penting? Simple. Kenapa baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa, berbahasa roh, ikutin tuntunan Roh Kudus begitu penting? Simple. Berapa lama kehidupan kita yang kita punya, yang kita miliki sebelum kita kenal Yesus? Ada yang bertobat lahir baru dari masih muda. Ada beberapa bapak ibu saudara yang udah lumayan berumur baru bertobat. Tapi berapa lama jangka waktu saudara yang saudara hidup tanpa punya pengertian akan Kristus? Kenapa pertanyaan ini jadi begitu penting? Karena berapa lama saudara hidup di luar Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan, atau tanpa mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, saudara akan hidup based on what you know is right.
Berarti saudara punya pemikiran, saudara punya kubu-kubu benteng dalam kepala saudara, dalam pemikiran saudara, yang saudara sudah bangun dan saudara kira, oh ini yang benar. That is why you live on those principles sebelum saudara kenal Tuhan. The problem is, when God visited us, dan hidup kita diubahkan, nggak semua prinsip dan kebenaran yang kita selama ini kira benar is according to the Bible. Iya, betul. So saya harus dengan sadar, saya mau dirubahkan dari pola pikir yang salah ini, dari prinsip-prinsip yang saya kira selama ini benar, ternyata kita bilang salah. Saya harus mau berubah. Iya. Dan kemauan untuk berubah ini nggak bisa dikasih. Pastor, tumpangin saya dong, supaya saya bisa berubah jadi seperti itu. Nggak bisa. You need to take the commitment untuk saya mau berubah. Saya sadar ini salah dan saya mau berubah. You know, saya suka ngomong ini sama anak di Taipei, di Taiwan. Saya bilang, kalau kamu sadar kamu bodoh, aduh saya bodoh banget ya, kok saya bisa punya ini, selama ini salah. Kamu nggak bodoh. Karena kamu sadar, saya buat salah di sini. There is a chance for you to repent. Orang bodoh itu adalah orang yang nggak sadar dia bodoh dan dia selama ini ngira dia benar. Padahal jalan yang ditempuh menuju maut. Dan dia nggak pernah tahu itu. Itulah orang bodoh. Tapi kalau hidup kita, ketika Roh Kudus datang, ketika Tuhan datang dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus mewawahi kita, ada yang salah di sini. You have the chance to make the right decision. Dan hidup dalam kemuliaan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 27-29. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi Tuhan telah mengurapi kita. Ketika kita terima Tuhan, ketika kita dibaptis sama Roh Kudus, ketika kita terima Roh-Nya dalam diri kita, Tuhan tuh sudah mengurapi kita. To be aware of the things mana yang salah dan mana yang benar. Itu sebabnya kenapa beberapa orang ketika mereka lahir baru, the first thought that came to their mind adalah, oh ya, saudara-saudara saya belum bertobat nih, papa mama saya belum bertobat nih, wah teman-teman saya ini masih hidup dalam dosa, hidup dalam gelap nih. They are very aware of it. Why? Karena urapan Tuhan sebenarnya udah ada dalam setiap kita. Ketika kita lahir baru, dengan sadar kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Amin. Langsung tahu. Nggak perlu ada yang ngajarin lagi. Nggak boleh bohong ya, nggak boleh nipu ya, itu bohong, itu dosa, nggak perlu. Even before kita lahir baru pun hati nurani kita udah ada, cuman rusak. Ketika kita lahir baru, Tuhan pulihkan itu, kita sadar. Kita sadar ketika kita ikut Tuhan, wah, ini salah nih. Prinsip yang saya pegang, nilai-nilai yang saya kira selama ini benar, yang saya bangun dalam kepala saya, oh ini salah nih, dan saya harus berubah. Saya harus balik. Tapi yang bikin susah tuh apa? Gengsi. Ego. Tapi kan selama ini saya hidupnya begini. Berarti kalau saya balik, berarti selama ini hidup saya salah dong. Papi saya selalu ngajarin satu statement yang saya selalu suka banget. Papi saya selalu bilang, Timi, kalau kamu salah, nggak berhak marah. Kalau kamu bener, nggak perlu marah. Dulu, saya dari kecil dikotbahin kayak gitu terus. Setiap kali saya marah, dikotbahin gitu terus. Ngerti nggak? Ngerti. Dalam hati saya ngomong apa sih ini? Kalau kamu salah, nggak berhak marah, itu saya ngerti. Udah salah kok galak. Banyak terjadi, bukan di Indonesia. Yang lawan Allah lebih galak, yang dikasih tahu mana yang salah lebih galak, dan lain-lain. Dia salah, dia marah. Kalau kamu salah, kamu nggak berhak marah. Tapi yang saya nggak mengerti, ketika papa saya bilang, kalau kamu benar, kamu nggak perlu marah. Karena saya ini dulu orangnya temperamental, saudara. Sumbu pendek, senggol bacok. Senggol dikit, gue bacok lu. Gitu, gampang marah-marah. Jadi ketika papa saya bilang, kamu kalau benar, nggak perlu marah, saya bingung. Karena ketika saya benar, saya lihat dia salah, saya pengennya marah.
Kok kamu nggak ngerti sih? Kok kamu dikasih tahu nggak bisa sih begini dan begitu, bla bla bla, saya pengen marah. Tapi papa saya bilang, waktu kamu benar dan kamu marah, maka kamu jadi salah. Karena sikap hatimu nggak benar. Ada something yang sebenarnya kesentil ketika kamu hidup benar. Tapi bagaimana kamu responnya itu tergantung kita sendiri. Ketika saya sadar, wah ini prinsip pemikiran saya, prinsip nilai yang selama ini saya pegang ada yang salah. Ketika firman Tuhan datang, ketika Tuhan wahyukan itu, ada yang kesentil. Kasih tahu kamu ini salah. Tapi bagaimana kita responin itu dong? Enggak kok, sama ini benar. Sama ini saya hidup gini juga nggak kenapa-kenapa, nggak masalah. Dan itu yang bikin kita susah sekali untuk mau berubah. You see, dunia mengajarkan, ya beberapa prinsip nilai atau saudara pernah dengerin ini mungkin. Dunia mengajarkan, dia makan nasi, saya makan nasi, takut apa? Kecuali dia bule, makannya kentang. Dia makan nasi, saya makan nasi, takut apa? Saudara tahu nggak, orang yang hidup dengan prinsip seperti itu nggak punya takut akan Tuhan. Dia nggak ngerti nama takut akan Tuhan, ya? Atau apa? Oh, dia mah payah, kayak begini doang nggak bisa kerjain. Saya kayak gini mah, gampang lah, kecil buat saya. Pasti Tuhan pakainya saya. Kan? Waktu pemimpin jatuh, wah gini doang payah nih, nggak bisa. Masa kayak gini doang nggak bisa ngurusin? Sih, gue tunjukin nih, gue bisa nih. Itu yang dunia ajarkan kan. Kalau pemimpin jatuh, it's time for you to rise and shine. Kesempatan nggak datang 2 kali, men. Ambil, naik, injak dia. Ya kan? Atau apa? Kerja keras pasti sukses. Karena kerja keras pasti sukses, menghalalkan segala cara supaya sukses. Nggak peduli salah apa benar. Nah, sering sekali prinsip-prinsip pemikiran yang seperti ini, kita nggak sadar kita punya itu. Lalu, ketika Tuhan mengunjungi hidup kita, dan kita mengalami dia, kita nggak sadar, kita bawa itu masuk ke dalam gereja. Masuk ke dalaman kehidupan kita sama Tuhan. Contohnya apa? Senioritas di dalam gereja. Oh, dia lebih senior, udah lebih berumur, udah lebih duluan segala macam, saya harus di bawahnya dia, saya harus takut sama dia. Saya lebih bisa ini, berarti pasti saya yang dipakai di area ini. Berkhotbah di depan sini harus lulusan teologi. Itu prinsip-prinsip seperti itu kan dari dunia. Kalau memang berkhotbah di depan mimbar harus sekolah teologi, saya tanya Petrus gelarnya apa? Gak ada. Orang nelayan. Semua murid Yesus itu orang-orang yang secara society dianggap orang gagal karena nggak lulus sekolah. Kayak bapak saya. Sekolahnya lulusnya dengan anugerah, puji Tuhan. Kenapa? Rapotnya merah semua. Maka dari dulu saya kalau nangisin nilai, dia tanya, ngapain kamu tangisin? Santai aja kali, papi merah semua juga lulus. Dia tuh papi, bukan saya gitu. Tapi saudara pernah didoain sama papa saya? Ada salah satu anak yang saya ajak ke camp. Dia tanya sama saya, kok bisa ya kok? Dia cuma ngomong satu kata. Orang dijamah, orang jatuh. Kok bisa, saya nggak pernah lihat kayak gitu. Bapak saya gelarnya apa? Nggak ada. S3, SD, SMP, SMA. Nggak ada gelarnya. Why? Bukan karena kepintaran saya. Amin. Iya. Bukan karena saya dilatih ngomongnya harus begini. Betul. Kata-katanya harus begini. Roh Kudus sendiri, urapan Tuhan sendiri yang dalam kita. Yes. Amin. Itu yang ngajarin kita. Amin. Itu yang merubah kita. Kalau kita mau. Ya sih. Alkitab mengatakan, Yohanes 14 ayat 6-7, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." So, kalau saudara beralasan, wah saya hidupnya susah berubah, pemikiran saya susah berubah, karena Tuhan seakan-akan nggak hadir, seakan-akan Tuhan kayak nggak pernah hadir. Alkitab katakan, sekarang ini, kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. So, ketika kita ngalamin Tuhan, yang dirubahkan tuh bukan cuma rohnya kita. Hubungan kita pun dipulihkan.
every time you do wrong, sebenarnya kamu selalu punya akses buat balik. Pertanyaannya, kamu sadar nggak punya akses? Satu, yang kedua, kamu mau baliknya? Karena nggak semua orang sadar jalannya salah mau balik. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. So, pengurapan Tuhan sudah dalam kita. Rohnya Tuhan sudah dalam kita. Alasan apa lagi? Nggak ada alasan lagi. Cuman dua, hatimu mau apa enggak. You see, Tuhan itu punya cara kerjanya Dia. Dan ketika kita bilang, oh saya mau hidup dituntun oleh Roh, saya mau hidup ikutin caranya Tuhan, jalannya Tuhan, cara kita harus berubah ikutin caranya Tuhan. Nggak bisa kebalik. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, kata Tuhan, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ini salah satu caranya Tuhan bekerja. Kebalikan dari cara dunia. Ketika kamu hidup benar, ketika kamu melakukan dan memilih yang benar, dunia akan membenci kamu, teman-temanmu akan tinggalin kamu. Pertanyaannya, mau nggak kamu ikutin itu? You see? Karena tadi kita udah bahas di mana kita nih sudah punya pengurapan, kita sudah punya Roh Kudus yang kasih tahu kita benar dan salah tentang prinsip cara berpikir kita yang kita harus mau berubah. The problem is satu, bukan cuma masalah ini dalam. Sometimes the situation around us mempengaruhi pertemanan kita, lingkungan kita. Semua orang lakukan itu, kenapa saya nggak boleh lakukan itu? You see? Tapi Tuhan punya cara kerjanya Dia yang kita perlu ikutin. Kita nggak bisa menerima kebenaran firman Tuhan dan kita taruh itu pakai caranya yang kita mau. Nggak jadi. Jadinya aneh nanti. Nggak percaya? Saya share kesaksian saya sendiri. Yohanes 15 ayat 1. Ya, ini cerita tentang pokok anggur. Ya, Yesus ngomong tentang pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Saya, dulu waktu baca firman ini, saya bertanya, gimana cara saya tinggal di dalam dia? Dan dia tinggal di dalam saya. Apa yang dimaksud? Oh, saya dapat poin dari Tuhan, saya masukin ke caranya saya yang lama. This is what happened. Oh, firmannya bilang tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya kan? Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dia sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Waktu nanti kalau nggak berbuah dipotong. Wah, serem banget. Berarti saya harus berbuah nih. Kalau nggak saya dipotong, dibuang.
I used to think that way. Dan karena pemikiran itu, yang saya kira itu benar, saya pakai cara saya yang lama. Akhirnya gimana? Saya terus berusaha. Saya coba, terus-menerus coba lakukan. Yesus pokok anggur, kita ranting, kata firman Tuhan harus tinggal di dalam Yesus. Berarti cara tinggal di dalam Yesus, saya harus lakukan yang dia suruh. Baca Alkitab, berdoa, berbahasa roh, nginjilin orang, pelayanan, dan lain-lain. Harus. Tahukah saudara-saudari, Bapak Ibu semuanya, baca Alkitab, berdoa, dan bahasa rohmu bisa jadi agamawi. I learned it the hard way. Saya kira saya harus tinggal di dalam dia, maka saya lakukan ini semua supaya saya bisa tinggal di dalam dia. Saya nggak sadar ini semua jadi agamawi. Karena saya nggak punya pengertian yang benar. Saya nggak ngerti cara kerja dia yang benar gimana. Saya terus berusaha. Kalau saudara masih ingat khotbahnya Om Steph, saya jadi doing, not being. And keep on doing, nggak ada kehidupan dalam saya. Dan saya nggak bisa salurin itu ke orang lain. Because I keep on doing, karena saya kira ini yang benar. Jadi apa yang terjadi sih sama saya? Saya pernah pimpin komsel, saudara, dan komselnya stuck. Jumlah orang segitu-segitu aja. Wah, saya berdoa, saya ambil firman Tuhan, saya pakai di doanya saya. Tuhan, kau berkata begini, begitu, bla bla. Saya doain. Saya ngobrol sama anak komsel, oh kita harus penjangkauan nih, kita harus bikin ini, bikin itu, coba ini, coba itu. Semua cara dari A sampai Z yang saya pernah tahu, saya coba lakuin. Nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Saya terus berdoa, minta jiwa, sampai saya marah sama Tuhan. Mana jiwanya Tuhan? Mana? Firman kau berkata begini, firman kau berkata gitu. Mana kok nggak terjadi Tuhan? Saya nggak sadar betapa arogannya saya di hadapan dia. Tuhan udah begitu baik, begitu setia dalam hidup saya. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak terjadi sesuai yang saya mau, saya marah sama Tuhan. Even in my prayer time, waktu saya sama Tuhan, saya terus-menerus marah sama Tuhan. And I tell you, ini terjadi sama saya, nggak cuma sehari dua hari. Berbulan-bulan. Saudara bisa bayangin, setiap kali saya berdoa dan berjumpa sama Tuhan, isinya cuma marah-marah. Tuhan, kenapa ini nggak terjadi? Tuhan katanya bilang begini, kok ini begini, kok ini begitu? Why this, why that, why don't this happen, why don't that happen? Tahu nggak problemnya di mana, saudara? Saya tahu dia hadir. Tapi saya nggak pernah izinkan dia untuk berbicara sama saya. Saya yang terus bicara, saya yang terus ngomong, saya yang terus mau didengar. Tahukah saudara, dalam hubunganmu sama Tuhan, Tuhan juga mau bicara. Tuhan juga mau bantu. Masalahnya kadang kita lebih tinggi daripada Tuhan. Bantuan Tuhan saya nggak perlu, karena saya udah ngerti firman-Nya berkata begini, jadi harusnya begini. Kalau firman-Nya bilang begini, tapi sekarang Tuhan bilang sama saudara, begini dulu baru begini, kenapa kamu nggak mau ngikutin? That was me. Saya nggak mau ikutin, karena harusnya begini. Saya begitu arogan. Begitu tinggi hati, sampai saya nggak sadar dan saya nggak berikan dia ruang untuk dia bicara sama saya. Kenapa banyak hidup orang Kristen berdoa, baca firman, berjumpa sama Tuhan, tapi nggak berubah? Simple. Ini yang saya pelajarin, ini yang saya alamin. Kita sering sekali datang sama Tuhan, itu buang sampah. Kalau di Taiwan, truk sampah datang ada lagunya. No, di sini lagu es krim, di sana truk sampah. Dia bunyi, datang, kita buang sampah, beres, balik lagi. Nah, sering sekali ketika kita berjumpa sama Tuhan, ketika kita tahu dia hadir, respon kita tuh kayak gitu. Buang sampah, beres, pokoknya yang penting saya merasa enak. Karena saya udah meluapkan semua kekesalan emosi saya dan segala macamnya. Saya lempar itu, beres. Tuhan mau ngomong, saya nggak mau dengar. Saya nggak mau tahu, karena saya maunya begini. Saya taunya harusnya begini. Saya sebut term itu, buang sampah. Tuhan itu bukan tukang sampahnya kita. Dia nanggung dosa kita, dia dengerin keluh kesahnya kita, tapi dia juga mau ngomong. Saudara, dia seorang pribadi.
Kita tuh suka taruh Tuhan tuh kayak barang. Kayak tadi, kayak mesin ATM. Mesin harta dan lain-lain. Anything. Kalau pandangan kita sama Tuhan itu beda-beda dan tidak sesuai Alkitab. Cara kita melihat dia tidak sesuai Alkitab. Susah banget untuk kita ikutin apa yang dia ngomong. Susah banget untuk hidup kita mengalami dia dan dirubahkan. Karena cara pandang kita sama dia salah. Maka ini yang saya ini yang saya belajar, ini yang saya ajarin sama orang. Orang datang sama saya bilang, oh saya udah berdoa, saya bilang begini, Tuhan saya serahin gini, saya maunya gini, saya mau gitu. Orang kalau datang sama saya, tanya kenapa Tuhan gak begini dan begitu. Saya simpel tanya, satu, kamu udah berdoa belum? Oh sudah, saya sudah berdoa. Saya begini, saya begitu, bla bla bla, bli bli bli. Oke. Next question. Tuhan ngomong apa? Belum dengerin sih. Ya sudah, kamu dengerin dulu baru tanya saya. Kenapa? Saya bukan Tuhan. Pemimpin komsel saudara, pastor saudara bukan Tuhan. Dia nggak selalu punya jawaban masalahnya saudara. Tapi Tuhan punya. Pertanyaannya adalah, kamu cari dia dan dengerin dia nggak? Ada orang yang cari Tuhan cuma buat buang sampah, pergi lagi. Saudara punya teman yang datang, wah Hol, gue lagi keluh kesel, wah gue begini, gue kesel banget sama ini, bla bla bla, baby, thank you udah dengerin gue, bye bye. Ya sekali, dua kali mungkin dia masih bisa terima. 3 kali, 4 kali diambil gitar, dipukul. Gue juga mau ngomong kali. Gue juga punya pandangan, pendapat yang mau didengar. Kenapa? Karena dia seorang pribadi, saya seorang pribadi. Kalau saya terus lakukan itu, saya nggak menghargai dia sebagai teman. Saya nggak menghargai dia sebagai pribadi. Betul. Saya cuma anggap dia tempat sampahnya saya. Kurang lebih, kadang kita sama Tuhan, saya dulu sama Tuhan, kayak begitu. Lalu saya berharap Tuhan melawat saya dan merubah hidup saya. Nggak bisa. Iya. Kenapa? Bukan karena Tuhan nggak mau. Tuhan nggak bisa. Karena kitanya yang nggak mau. Kita yang nggak izinin dia untuk bekerja. Nggak bisa. Waktu saya sadar saya salah, saya mulai bertanya pertanyaan yang tepat. Kenapa saya baca firman Tuhan ya? Kenapa ya saya berdoa ya? I start to ask myself this question dan saya coba cari jawabannya sama saya, dalam diri saya sendiri. Yang keluar adalah, oh karena saya mau bertumbuh, saya mau berbuah. Saya mau terkoneksi sama dia. Saya mau mengerti kehendak dia, saya mau mengerti suara dia. Saya mau bertumbuh jadi peka akan suara dia, saya mau terus bertumbuh dan dipakai sama dia. The problem is, saya nggak sadar. Semua yang tadi saya sebut, highlightnya di mana? Saya. Karena saya maunya begini, karena saya maunya begini, saya maunya begini dan segala macam. Saya nggak pernah tanya, Tuhan mau ngapain ya sama saya? Waktu saya datang sama Tuhan, semua yang saya ngomong tentang saya nggak pernah dengerin dia. Saya nggak pernah tanya, Tuhan maunya apa ya dalam hidup saya? Tuhan mau berperkara apa ya dalam hidup saya? Kenapa saya harus lakukan ini ya Tuhan? You see, dalam perjalanan kita sama Tuhan, kita bisa dilawat sama dia. Tapi along the journey, fokusnya berubah dari yang tadi fokus sama Tuhan, jadi sama saya. Padahal, Alkitab katakan, semua ini dimulai karena dia. Yesuslah Alfa dan Omeganya, bukan? Roma 11:36 ditulis, sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nggak pernah ditulis dari saya untuk saya kepada saya. Tapi sering sekali ketika kita berjalan sama Tuhan, fokusnya berubah yang tadinya benar di Tuhan. As we go on sama Tuhan, fokusnya jadi saya. Yohanes 15:16 ditulis, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi sebenarnya waktu saya berusaha untuk berbuah, pertanyaannya, Tuhan mau saya berbuah nggak? Mau. Saya jadi marah karena saya kira Tuhan nggak mau saya berbuah. Kok saya cobain itu, Tuhan kayak nggak buka jalan. Tuhan mau semua kita berbuah, tapi dengan cara yang benar. Karena kalau caranya salah dan kita berbuah, buahnya juga salah.
Makanya dalam gereja kita nggak pernah tuh peduli. Kamu, oh saya tadi maksudnya saya begini, cara berpikir saya begini, maka saya begini. Caranya salah, salah. Karena cara itu menentukan sikap hatimu. Cara itu menentukan berarti kamu cara berpikirnya seperti apa. Maka it's never about the result. Tapi caranya kamu sampai situ gimana? Cara kamu lakukan itu gimana? This visitation in our life harusnya merubah hidup kita. Harusnya mentransformasi hidupnya kita. His visitation in our life harusnya bikin kita sadar, saya sama Tuhan, tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya. Saya nggak bisa apa-apa. We need Him in every day of our life. Pertanyaannya, kita sadar apa enggak? Saya waktu itu, saya nggak sadar. Saya kira saya bisa, saya hebat, saya udah mengerti harus begini dan begitu. Saya nggak sadar. Ini semua saya lakukan tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan nggak mungkin berbuah. Padahal firman-Nya bilang, Tuhan mau kita berbuah. Waktu saya baca ini, saya mulai berpikir, so kalau gitu kenapa saya nggak berbuah? Karena pasti ada yang salah. Tuhan nggak pernah salah, bukan? Firman-Nya nggak pernah salah. So if firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan tidak terjadi dan belum terjadi dalam hidup saya, berarti ada yang salah. Dalam saya, nggak mungkin Tuhan, bukan? Dan saya perlu cari tahu apa itu. Salah satu ayat firman Tuhan yang saya juga suka, Efesus 1. The whole chapter. Kita mau baca kepanjangan saudara. Tapi dulu saya baca ayat ini lewat gitu aja. Salah satu ayat yang saya mau buka mungkin Efesus 1 ayat 18 ditulis, supaya yang menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dan membagikan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dulu saya bacanya lewat gitu aja. Ayat 23 ditulis, jemaat yang adalah tubuhnya, kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Semua dan segala sesuatu. Semua dan segala sesuatu. Which means, hidup kita harus penuh akan dia dalam semua area, semua hal, dan segala sesuatu. Including our way of thinking, our way of making decision, dalam keuangan kita, dalam pasangan hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita. Semua itu harus bicara tentang kepenuhan dia akan semua dan segala sesuatu. The problem is, kita nggak bisa jadi penuh sama dia kalau kita nggak mau serahin. Kita nggak ngerti cara serahinnya gimana. Hidup saya susah banget berubahnya waktu kondisi seperti itu. Saya di Taipei for like 1 year I think. Sekitar setahun. Gak ngapa-ngapain saudara. Berusaha nginjilin orang, mimpin sel, dan lain-lain. Tapi saya sadar ada something wrong in me yang gak sesuai sama desainnya Tuhan. Om Chef tegur terus. Kamu kan anak pastoral Tim. Dari kecil udah diajarin banyak. Kamu tuh punya banyak. Kalau kamu warnanya nggak keluar, orang-orang nggak akan tahu kamu punya banyak. Orang-orang nggak akan diberkati sama apa yang kamu punya di dalam kamu. Leadership kamu harus bertumbuh Tim. Warna kamu harus keluar Tim. Saya di sini saya ngomong, iya pasti saya juga tahu. Saya nggak bisa. Saya mikir caranya leadership saya bertumbuh gimana ya? Keluar warna saya gimana ya? I tried. Gak bisa. Saya terus coba. Pak Steph kesel, saya lebih kesel sama diri saya sendiri. Karena gak bisa. Saya juga mau memberkati hidup orang lain, tapi gak tahu kenapa saya gak bisa. Saya tahu Tuhan punya banyak dalam hidup saya, tapi saya gak bisa keluarin itu. Warna saya gak bisa keluar, kenapa saya gak tahu, tapi I just can't. Bukan saya gak mau. Pak Steph kesel sama saya lebih kesel sama diri saya sendiri. At that moment. Maka saya marah sama Tuhan. If your plan is to send me to Taiwan,
Kenapa saya nggak keluar Tuhan? Kenapa saya nggak bertumbuh? Kenapa saya stuck Tuhan? Begini begitu, firman-Mu bilang begini. Saya komplain terus. Saya marah sama Tuhan. Karena saya marah sama diri saya sendiri. Saya marah sama Tuhan. Karena saya nggak bisa berserah. Saudara tahu nggak apa yang bikin saya susah berserah? Fear. Ketakutan. Dan tadi kok Kenneth mention, makanya saya bilang nyambung banget. Saudara tahu saya nggak pernah share ini. Sebelum saya berangkat ke Taiwan, saya tahu Tuhan panggil saya di Taiwan. Even before saya berangkat. Beberapa bulan sebelum saya berangkat, saya tahu. I just know it in my heart. Tuhan panggil saya di Taiwan. Mau ngapain saya nggak tahu, tapi saya tahu aja saya bakal lama di Taiwan. Tapi, His visitation, His revelation in my life, saya nggak bisa respon itu dengan tepat. Karena saya masih punya rasa takut. Jadi saya tahu dalam kepala saya tahu dalam hati saya Tuhan panggil saya di Taiwan. Tapi di sisi lain, saya punya ketakutan yang saya nggak tahu kenapa saya nggak bisa lepasin. Kalau Tuhan panggil saya untuk lama di Taiwan, keluarga saya gimana? Pekerjaan saya di masa depan gimana? Pasangan hidup saya gimana? Kehidupan saya bagaimana? Keuangan saya nanti bagaimana? Nanti saya punya keluarga bagaimana? Semua itu muncul. Pastor Stefanus beberapa kali ke Taiwan, saudara. Setiap kali pulang habis ketemu sama dia, saya mandi di kamar mandi, selalu bunyi dalam hati saya. Kamu tuh di Taiwan. Kamu tuh dipanggil di Taiwan. Kamu tuh dipanggil untuk berdiri di Taiwan. Saya cuma bilang sama Tuhan apa? Ya Tuhan, saya tahu. Saya nggak pernah yes sir. Ya saya terima. Saya nggak pernah terima, sebenarnya saya tahu. Tapi saya nggak pernah terima itu seutuhnya. Saya nggak pernah mau ambil itu. Kenapa? Karena saya takut. Even salah satu yang saya masih ingat, waktu itu Chef Felix, Stella, sama Chexley ke sana, ke Taiwan. Chef Felix ask me the same question. Tim, kamu kayaknya bakal lama ya di Taiwan ya? Ini jawaban default saya yang semua orang saya kasih. Saya bilang, iya kayaknya sih, saya belum tahu juga. Template-nya gitu. Tapi sebenarnya dalam hati saya tahu Tuhan panggil saya. Tapi saya nggak berani ngomong itu sama orang lain. Karena sebenarnya saya sendiri nggak pernah mau delete soal itu. Jadi Tuhan lagi mau deal tentang callingnya saya selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dia terus-menerus mengunjungi saya. Dan dia mau deal satu arah itu dalam kehidupan saya. Tapi saya nggak mau. Dan saya terus berusaha tutupin itu semua dengan pelayanan saya. Tahukah saudara, pelayananmu can be your idol. Your ministry can be your idol. Ketika kamu pakai tameng ini, ministry ini, alasan ini semua, supaya kamu bisa punya alasan untuk nggak deal sama apa yang Tuhan mau kamu deal. Iya, betul. Pintarnya manusia tuh gitu. Kita tuh cerdik dan licik. Pintar gitu cari cara buat yang nggak benar. Padahal sebenarnya kalau dipakai buat benar luar biasa. Tapi karena cara pengertiannya salah, cara kerja salah, semua jadi nggak benar. Pakai pelayanan buat topengin. Orang lain nggak ada yang tahu kan saya punya ketakutan ini. Joda nggak tahu kan sebenarnya saya punya ketakutan ini. Saya nggak kasih tahu sama siapa-siapa. Nggak ada yang tahu. Pastef pun nggak tahu. Tapi setiap kali saya pulang, saya mandi tiap malam, Tuhan terus datang dan ketuk hati saya. Saya nggak mau. Kenapa? Karena saya terus pelihara egonya saya. Saya terus pelihara feelingnya saya. Saya lihat satu post saudara yang mungkin saya mau share hari ini. Saya lihat post ini di Instagram lewat gitu aja, tapi saya ngerasa ini bagus banget. Ditulis, the idol of this generation is feelings. Generasi kita itu generasi yang melek banget sama feeling. Lebih melek dibanding papa mama kita. Wah, dikit-dikit saya kerja nggak bisa lah, ini bosnya toksik. Saya perlu healing dulu. Coba tanya sama papa mama saudara, papa pernah jenuh kerja nggak? Pernah. Papa healing nggak? Apa itu healing?
Kerja capek, pulang makan, istirahat, tidur, besok kerja lagi. Ya udah, apa yang mau di-healing? Tapi generasi kita, dikit-dikit healing. Nggak melek. Generasi mereka nggak semelek itu seperti generasi kita tentang feeling. Tapi masalahnya apa? Bagus nggak? Ada bagusnya, ada jeleknya. Jeleknya adalah ketika kita begitu melek soal feeling kita, tapi kita nggak punya kebenaran firman Tuhan. Feeling kita, ego kita tuh jadi idolnya kita. Makanya saya suka banget itu, this idol of this generation is feelings. Kenapa? Next. I just don't feel God right now. I just don't feel God loves me. I just don't feel God's presence. I just don't feel like reading the scripture. I just don't feel like going to church. I just don't feel like this. I just don't feel like that. Semuanya pakai feeling. Ditulis juga next. All this sermon and decision making nowadays is based off feelings and not the scripture. Semuanya pakai feeling, nggak pakai firman Tuhan lagi. Next, let me ask you, ditulis. Are your feelings more true than scripture? Are your feelings better wisdom than God's word? Are your feelings more informative on truth than the Bible? Next. I admit, dia bilang, feelings have been ignored for generations and traded for intellectualism. Meaning, people can quote John 3 verse 16 about God's love, but they've never experienced God's love before. A shift toward experiencing God's love while also knowing His love intellectually is the biblical teaching of fully knowing God's love. It's not only knowing God's love. Oh, for God so loved the world that He sent His only begotten Son. Cuma di sini, tapi kita perlu ngalamin itu dalam hati kita. That is called fully knowing God's love. Next, ditulis. Ini bagus banget. Experience. Pengalaman saudara, apa yang saudara alami, apa yang saudara rasakan, your feelings, and the intellect that you have, mental comprehension, mengerti, oh saya ngalamin ini loh, Tuhan maksudnya mau bawa saya ke sini loh, oh kenapa saya ngalamin ini loh. It's actually the equation to know God. Knowing God based on your feelings, kamu akan jadi orang Kristen yang radikal tapi bodohnya minta ampun, karena kamu nggak pernah ngerti rancangan Tuhan apa dalam hidupmu. Kamu nggak pernah ngerti kenapa Tuhan lawat saya begini ya, kenapa Tuhan panggil saya di sini ya, kenapa Tuhan taruh saya dalam keluarga seperti ini, di gereja seperti ini, di sekolah seperti ini. Tanpa kamu punya pengertian, that does not divine as knowing God. The other way around, kamu, oh saya mengerti, Tuhan panggil kita semua, Tuhan begini, kamu bisa ngerti semua firman Tuhan tanpa kamu punya pengalamannya. That is not also knowing God. When you say, I know God, saya mengenal Dia, kamu harus punya pengalaman dan kamu harus punya pengertiannya. Baru bisa disebut you know God. See? But nowadays, next, ditulis, experience, feelings have become the only tool for discernment, which is wrong. Saya nggak mau baca Alkitab lah, saya nggak mau berdoa lah, saya nggak mau ke gereja lah, saya nggak mau begini, saya nggak mau lakukan yang Tuhan suruh saya lakukan. Kenapa? Cause I don't feel like I want to. Saya malas lah nginjil walaupun saya tahu nih orang lagi terbuka karena I just don't feel like I want to preach the gospel. Saudara bayangkan kalau kehidupan kita semuanya based on feelings. Saya hari ini nggak khotbah lah karena saya rasa badannya lagi nggak enak. Saya lagi sakit. Saya benar lagi nggak enak badan saudara. Tapi kalau saya ikutin feelingnya saya, terus ikutin feelingnya saya tanpa ikutin tuntunan Roh Kudus, nggak terjadi apa-apa. Saya bilang saya hidup mau dipakai Tuhan, tapi saya terus ikutin feelingnya saya. Gak bisa. Kamu tuh mau A atau mau B sih? Kamu tuh mau ikut Tuhan atau mau ikutin feeling kamu sih? Saya stuck di sini, saya bisa marah dan kesel sama diri saya dan sama Tuhan. As simple as, karena saya taruh feeling saya, ego saya, apa yang saya tahu sebagai nomor satu, bukan Tuhan. What's wrong with this? Last slide. I just don't feel God right now. I just don't feel God loves me. I just don't feel God's presence. I. The big I in me
Karena saya nggak bisa, saya nggak mau begini, saya mau begini, saya begitu. Semuanya saya, fokus centernya saya. Dan feelingnya saya. Bukan Tuhan. You see, the problem is, sama saya waktu itu, bukan Tuhan gak datang dan ngomong sama saya. Bukan Tuhan gak kasih peneguhan dalam hati saya. Tapi saya terus put my focus on me, on I, because I want this, I want that. I don't want this, I don't want that. That is why His visitation will not change you sampai kamu taruh fokus kamu sama Dia. And you stop looking at yourself. You stop putting that I. And you start to put your focus on Him. Why did God want to do this? Why did God call me? Why did God put me here? What is the plan that He has for me? What does the Bible says and not my feeling? Berapa banyak dari kita, especially in our generation, menukar kebenaran firman Tuhan dengan feelingnya kita. Berapa banyak dari generasi kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita, dari yang kecil sampai yang besar, karena feeling saya berkata demikian. Tapi nggak pernah tanya Tuhan bilang apa. Nggak ada firman Tuhannya. Hidup kita nggak ada firman Tuhan. Tuhan mau datang sama hidupmu berkali-kali, nggak berubah. Tuhan datang terus sama saya dalam waktu saya pribadi sama Dia. Dia kunjungin saya terus. Dia terus ketuk hati saya. Dia terus kasih peneguhan dalam hati saya. Tapi saya nggak bisa berubah. Sampai saya sadar. Saya salah. Sampai saya bilang sama Tuhan. Tuhan, saya salah. Karena I'm sorry. Saya begitu arogan. Saya menggantikan posisimu dalam hidup saya. Dan taruh saya sebagai nomor 1. Tanpa saya sadarin. Masih pelayanan. Masih pimpin sel, masih pergi ke gereja, masih pelayanan main musik. Tapi something shift in my heart. Yang taruh bukan Tuhan nomor 1, tapi saya nomor 1. Dan orang lain gak ada yang tahu. Orang lain gak ada yang lihat. Tapi saya sama Tuhan tahu. Mesti datang ke gereja, dengerin firman. Saya nggak tahu apa yang saudara rasakan hari ini. Tapi kalau firman hari ini menusuk hatimu, menghujam hatimu, saya mau kasih tahu saudara, itu Tuhan. Bukan saya. Siapapun yang berdiri dan berkhotbah dari sini, ketika dia bagikan firman Tuhan, dan itu kena ke dalam hatimu, itu Tuhan. Bukan kebetulan. Bukan feeling saya doang. Itu Tuhan. Tapi banyak orang geser Tuhannya, terus ini kebetulan lah. Ini pastornya ngomongin saya. Saya nggak mau denger lagi lah pastor ini. Soalnya nyinggung saya terus kalau ngomong. Terus semua tadi dia ngomong saya. Pertanyaannya, siapa saya tahu kehidupanmu semuanya? Siapa pembicara pastor di sini yang tahu kehidupanmu semua masalah seluk-beluknya apa? Nggak ada yang tahu. Doesn't make sense. Kecuali itu Tuhan dan Roh Kudusnya yang bekerja di tempat ini. You need to recognize it. And you need to admit, itu Tuhan. You know, when you keep on responding, itu kebetulan lah, itu ini pastor ini, kamu terus lihatnya itu orang. Kebetulan sama kamu nggak bisa lihat Tuhannya. You cannot admit it's God, you cannot see God. Gak bisa. You never wanna admit itu pekerjaan tangan Tuhan dalam hidupmu, dan kamu berharap kamu bisa lihat Tuhan terus menerus dalam hidupnya kamu. Gak bisa. Doesn't work, man. I've tried. Saya coba, gak bisa. Saya terus coba menerus lakukan firman-Nya Dia tanpa mengakui Dia yang paling penting dalam hidup saya. Doesn't work. Doesn't change anything. Doesn't change my life. Doesn't change people's life. Doesn't bless my life. Doesn't bless people's life. Berapa banyak orang ikut camp, pulang, hidupnya gitu-gitu lagi. Masalahmu itu lagi. Dulu saya juga bertanya, kenapa ya habis camp tuh wah gitu, apinya wah bisa pelan-pelan nurun. Why? Tahu nggak saudara? For you to have that fire reignites in you, saudara nggak perlu tunggu camp setahun sekali. Halo? Saudara yang ngerasa, oh saya nggak bisa nginjil lah, saya nggak bisa nginjilin orang, nggak bisa gembalain orang, saya nggak bisa begini dan begitu segala macam. Saudara punya tahun riset karena saudara ngerasa, oh saya nggak punya api dalam, saya nggak punya perasaan dorongan gairah itu. Saudara tahu nggak?
You don't have to go to camp to have the fire. You only need to respond to His visitation and answer Him with the right answer, with the right response of heart, and keep your focus on the big I that you have in you. Waktu saya berhenti memfokuskan semuanya dalam kehidupan saya sebagai saya, dan saya mulai melihat, Tuhan, I will accept your calling. Saya terima Tuhan, karena Kau panggil saya di Taiwan. Kau panggil saya untuk berdiri di Taiwan. So if no one else is gonna stand in Taiwan, I will stand for Taiwan. Cause I know, not because I want to, cause you called me. Cause you called me, you're gonna make me be able to do everything. Cause you called me, you're gonna provide everything. Cause you called me, you're gonna anoint me. Cause you called me, you're gonna change and transform my life. And that transformation that I have with you is gonna help me to bring others to experience what I experience with God. That is one of the meaning for His visitation in our life. Ada amin, saudara? One last point sebelum saya tutup. See, pola pikir kita itu seperti tembok. Ketika Tuhan datang and He wants to visit us, dan Dia mengunjungi kita, Dia datang sama kita dan Dia melawat kita, baik di kamar kita, dalam gereja, di camp. Saudara bisa jatuh, saudara bisa nangis-nangis, saudara, wah saya berasa ini dan itu dan segala macam. Tapi pola pikir saudara kan nggak langsung berubah. Mungkin ngebantu, yang tadi temboknya mungkin segini, Tuhan lawat, oh jadi segini. Tapi karena dia dibangun, pemikirannya itu, tembok itu dibangun bertahun-tahun, berabad-abad. Saudara perlu dengan sadar mengakui ini kebenaran firman Tuhan dan itu bukan. Dan dengan saudara mengakui, meresponi rohnya Dia, panggilan Dia, visitation Dia dalam hidup saudara, itu yang membuat saudara bisa runtuhin temboknya ini. Until saya memiliki pikiran Kristus. You know, that's why I don't like the quote, Tuhan kan setia, Allah yang setia. Kita kan manusia, nggak bisa setia seperti Tuhan maha setia. Tuhan memang maha setia, kita sometimes nggak setia. But you see, when God visited your life, you cannot do things the same way. You cannot respond it in the same way. Saudara nggak bisa lagi pakai alasan Tuhan setia. Saya kan nggak setia, saya sebagai manusia saya nggak setia. Tahu nggak saudara, waktu saudara nggak setia sama progresnya, sama progresnya Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan lagi mau proses saudara, Tuhan lagi mau runtuhin tembok yang saudara punya. Tapi karena saudara nggak setia, saudara nggak sadar, saudara balikin lagi baloknya. Makanya mau ikut camp beberapa kali pun, mau dengerin duduk di gereja yang sama, dengerin khotbah yang sama berkali-kali pun, nggak berubah-berubah hidupnya. Masalahnya di situ-situ terus, nggak pernah menang dari area itu. Why? Karena Tuhan lagi proses dan kita nggak mau setia sama prosesnya Dia. Cause I want this and I want that. Akhirnya temboknya terus di situ. Ya nggak seutuhnya sih, 80%, 75, 30 kita nggak setia ya. Bangun naik turun aja. Tapi you never really win. Dan konyolnya apa? Tuhan datang dalam kehidupanmu, Dia mentransformasi hidupmu, Dia memberikan kamu urapan dan rohnya yang harusnya hidup kita hidup dalam kemenangan, tapi area-area tertentu kita jadi nggak bisa menang. Just as simple as saya, dan saya, dan saya, dan saya, dan saya. 2 Korintus 10 ayat 3-5, Paulus bilang, masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. The only way for you
to win in areas yang kamu tahu kamu belum menang sama Tuhan, is to put everything bawah kaki Kristus. Put your focus sama Yesus and start to respond to areas, to the small nudge that you have in your heart yang Tuhan mau saudara adil. That nobody knows, only you and God knows it. Saya nggak tahu, pastor di sini mungkin nggak tahu, only you and God knows it. Tuhan mau memakai hidup kita secara luar biasa. Tuhan mau hidup kita berbuah. Tuhan mau hidup kita memberkati banyak orang, memberkati banyak keluarga, memberkati bangsa-bangsa. The problem is, the question is, are you ready to be transformed? Are you ready to give the right response to His calling in your life? Are you ready for His visitation?